Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara, alhamdulillah, dengar jelas. Pertama-tama tidak lupa kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang berkah ini, hari Jumat, ya, kita diberikan kesehatan, bisa melakukan kuliah perdana lagi pada mata kuliah yang baru semester ganjil 2022-2023. Nah, ini geometrik jalan, dan diberikan kemudahan dalam urusan kita semua. Kalau kegiatan kuliah ini, perkuliahannya berjalan baik, insya Allah bisa mencapai nilai yang baik, ya. Nilai A. Tentunya syarat dan Amin. ketentuan berlaku. Syarat-syarat kuliah, tatap muka, kerja tugas, dan sebagainya. Letakkan itu, Amira, kata yang datang. Salawat dan salam semoga Allah SWT berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Nah, kita sekarang pada pembahasan pertama. Dan ini kita buat kontrak kuliah ini. Agar kuliah ke depan kita, gambarannya bisa tergambar di sini. Gambaran untuk perkuliahan ke depan. Bagus makan. Sudah makan semua, ya? Siang-siang. Salat Jumat. Anak kelas belum, Pak. Ya, semuanya sehat-sehat, ya. Alhamdulillah. Sambil kuliah, sambil makan juga boleh, sambil minum. Ini kita ada lagi yang masuk. Di sini bisa terlihat mata kuliah kita, geometrik jalan. Ini kodenya untuk ganjil SKK 282. SKS-nya ya 2. SKS maksudnya tatap muka seperti ini. Online atau offline itu 2 jam sebenarnya. Kemudian kerja tugas, belajar mandiri, belajar di rumah juga 2 jam. Jadi setiap pekan 2 jam diambil waktu belajar itu, maka kita akan bisa menambah wawasan tentang apa yang kita pelajari, geometrik jalan. Satu pertemuan misalnya dipelajari, dan berikutnya ini belum masuk kuliah, kita baru mulai pendahuluan. Kemudian setelah kuliah belajar di luar, selain tatap muka, kerja tugasnya, ya, maka ilmunya akan meningkat. Mungkin tatap muka ini dapatkan 20-30%, kerja tugas ya bisa meningkat jadi 70-80%, belajar sendiri bisa meningkat lagi, bisa 90-100%. Jadi perlu semuanya. Kalau cuma tatap muka begini, ya palingan 30-40%. Jadi perlu juga kerja tugas, juga kerja belajar mandiri. Apalagi sekarang sumber referensi sudah ada, tinggal buka HP, internet, kuota ada, semuanya bisa kita dapatkan. Apa saja yang kita mau baca ada internet. Nama saya sudah dikenal, ya. Hari ini semester ganjil 2022-2023. Untuk kuliahnya, jadwal kuliahnya hari ini untuk kelas A. Hari Jumat siang. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjadi dasar pengetahuan pelajari perencanaan geometrik jalan. Diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan gambaran umum menyeluruh perencanaan geometrik jalan. Jadi kita akan membahas tentang jalan, pengertiannya, kelas jalan,
Ya, bagian-bagian jalan, bagaimana merencanakan trase jalan, ada elemen horizontal, ada elemen vertikal, apa itu nanti pembahasannya. Sama elemen satu horizontal, satu vertikal. Termasuk merencanakan penggalian dan timbunan. Kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjadi dasar pengetahuan pemahaman siswa, kemampuan untuk menguasai, diharapkan bisa merancang sistem, mampu berpikir logis, analitis, ya, bisa mengkritik, ya, menyelesaikan masalah-masalah geometrik jalan, baik manual, kalau bisa juga dengan piranti modern. Sekarang sudah ada software juga untuk menyelesaikan masalah teknik termasuk geometrik jalan. Untuk menghitung geometrik jalan itu bisa menggunakan aplikasi. Ada yang tugas akhir di teknik sipil optika lalu menggunakan AutoCAD. Ya, hitung geometrik jalan menggunakan AutoCAD. Lantaran kita belajar tentang jalan, sejalan, alinemen, itu kalian dan tim komputer ini akan mungkin berkembang. Setelah mengikuti perkuliahan ini, geometrik jalan, ya, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar dalam perencanaan geometrik jalan. Jadi mahasiswa bisa mengidentifikasi parameter dalam perencanaan. Dasar perencanaan, tata cara perencanaan geometrik jalan, elemen vertikal, elemen horizontal, dan juga volume galian dan timbunan. Ada volume galian, dan ada volume timbunan. Diharapkan setelah belajar ini, ya, siswa punya kemampuan, ya, ada sesuatu yang dia kuasai, dan diharapkan mahasiswa bisa mengetahui penting desain perencanaan geometrik jalan ini mengikuti standar keamanan, nyaman, dan ekonomis. Kemudian diharapkan mampu mendeskripsikan parameter dan elemen geometrik jalan. Selanjutnya mampu mendeskripsikan kelompokan jalan. Kelompok jalan. Yang berikutnya diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan bagian ruang jalan, bagian jalur dan lajur. Nah, diharapkan bisa didapatkan ini dengan belajar geometrik jalan. Kemudian mahasiswa mampu memahami prinsip perencanaan dan desain geometrik jalan, mampu mendeskripsikan parameter rencana geometrik jalan, nah sudah tadi sama ini. Mampu mendeskripsikan tata cara perencanaan geometrik jalan, nah sama. Mampu mendeskripsikan elemen vertikal, ya, termasuk mampu menyusun perhitungannya, ya, perhitungan elemen vertikal, karena ini juga ada tugas besarnya. Dan geometrik jalan ada tugas besarnya. Sebaiknya dikerjakan lebih awal. Soalnya dan siswa mampu mendeskripsikan alinemen horizontal dan juga bisa menghitung, ya, alinemen horizontal. Menyusun perhitungannya. Siswa juga diharapkan mampu mendeskripsikan perencanaan geometrik persimpangan. Ini geometrik persimpangan. Kemudian mampu mendeskripsikan perencanaan geometrik persimpangan sebidang, dan terakhir diharapkan bisa menghitung volume galian dan juga timbunan. Itu yang menggunakan Excel, rumusnya. Soal Excel juga ada program-program lainnya seperti AutoCAD dan lain-lain. Kemudian ada tugas. Dalam kuliah kita ini ada tugas. Ini ada 3 tugas. Yang pertama, sebaiknya materinya dibaca sebelum kuliah. Materinya itu saya sudah upload di Classroom. Jadi bisa dibuka materinya, mau kuliah tekan apa materinya sudah ada, bisa dibaca. Dari dan tugasnya. Setiap bahan perkuliahan sebagaimana tertulis dalam jadwal perkuliahan sebaiknya dibaca. Materinya, ya, bahan kuliahnya dibaca sebelum ikut kuliah.
Jadi sebenarnya dengan membaca itu waktu bisa dikurangi, tidak terlalu lama. Sudah tahu, tinggal tanya jawab saya sama. Dan bisa juga disampaikan secara deskripsi, kemudian diskusi, atau selanjutnya kerjakan tugas. Tugasnya pun jawabannya sudah ada di mudah. Ini yang kedua, ada tugas mandiri ya. Diberikan setiap pokok bahasan. Dan setiap ada materi, ada tugas. Dan ini wajib dikerjakan. Dinilai. Nilainya lumayan tinggi. Paling tinggi tugas. Kalau ada materi yang dianggap sulit, ya bisa didiskusikan. Pertemuan berikutnya bisa didiskusikan. Dan tugas itu sebaiknya dikerjakan, dikumpul pada pertemuan berikutnya. Tidak ada nilai tambah. Setiap pekan dikumpul. Karena kalau lambat dikumpul, ada 14 pertemuan, 14 tugas ya. Kalau bahkan dikerjakan kalau nanti akhir semester. Jadi sebaiknya dikerjakan memang setelah materi dikerjakan kumpul. Bahkan sebelum materi pun sudah ada materi, tugasnya bisa dikerjakan langsung. Pas saat materi ya langsung dikumpul bisa. Karena materinya ada, soalnya ada, tinggal dikerjakan, jawabannya ada di materi. Nah, termasuk tugas kelompok nanti akan dibuat ini masing-masing ya. Buat resume. Nah, tugas mandiri tiap-tiap materi, ada juga tugas kelompok membuat resume. Setiap pembahasan, nah itu dibuat resume. Buat materi dengan file Word dan juga PowerPoint. Setiap materi ya dibuat resume ya. Kelompok. Nanti dilihat berapa orang ini, jumlahnya dibagi. 14 materi atau dikurangi lah berapa materi, 10 ke berapa. Jadi 10 kelompok atau berapa kelompok. Jadi ini tugas. Kemudian untuk penilaiannya, ini sistem penilaiannya. Untuk ujian, ada ujian, tugas, dan kehadiran. Ujian tengah semester dan akhir semester itu sama-sama 25%. Untuk tugas ini, mandiri maupun kelompok, diskusi ini 45%. Kehadiran, ini ada juga 5%. Nah ini waktu kuliah. Hari ini hari Jumat, kita kuliah jam 1 siang sampai selesai untuk kelas A. Nah, sekarang online ya. Untuk offline ada jadwalnya itu. Setiap bulan 1 kali. Untuk bulan ini 26 sampai 30. Berarti pekan depan ini bisa kuliah offline. Untuk bulan September bulan ini bisa offline. Iya, Pak. Sekali itu online lagi. Nah, ini jadwal ujian ya tentunya UTS dan UAS. Untuk UTS dilakukan setelah pertemuan ke-7. Ya iya kan. Setiap ke-8, pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester, evaluasi tengah semester. Kemudian UAS ya dilakukan ya tentunya ditentukan oleh fakultas ya atau prodi. Biasanya offline di kampus untuk UAS. Kemudian yang terakhir ini aturan kuliah offline. Pekan depan offline. Nah, perkuliahan ini yang satu aturannya kita offline. Nah, kuliahnya sesuai jadwal nanti jam 1 kuliahnya. Kemudian kuliah bisa ditiadakan kalau dosen sudah terlambat 30 menit. Pimpinan tidak datang. Gabungnya dari jadwal dan bisa diganti, dijadikan waktu pengganti untuk mengganti waktu yang tidak jadi kuliah itu. Tentunya dengan waktu antara dosen dan mahasiswa, waktu kosongnya. Jadi, waktu bisa diganti kalau tidak jadi kuliah. Untuk dosen juga ada aturannya ini, pakaian rapi, pakaian rapi, tidak merokok dalam kelas. Nah, ini untuk saya. Kemudian tidak boleh mengucapkan kata-kata menyinggung agama, entitas, suku dan sebagainya.
Kemudian harus tahu bahan-bahan referensi mata kuliah. Sumber referensi banyak sekarang internet. Kemudian mahasiswa, untuk mahasiswa. Dan juga mahasiswa. Mahasiswa tidak boleh lambat lewat 15 menit. Kalau offline ini kuliah, lewat 15 menit tidak diperkenankan lagi ikut kuliah. Jadi tidak boleh masuk ruangan lewat 15 menit. Kemudian pakaian rapi juga sama dengan dosen. Pakai sepatu, berkemeja. Walaupun kaos, ya pakai kaos yang berkerak. Kerak. Sopan, ya, tidak ketat, tidak pendek. Bagi perempuan sebaiknya tutup aurat. Kalau tidak pendek. Kemudian kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembelajaran, ini tidak terbatas di dalam kelas. Bisa diskusikan di luar kelas juga, di mana saja. Bisa ketemu, bisa melalui WhatsApp dan sebagainya. Kemudian, ya, mahasiswa juga sama dengan dosen, tidak boleh merokok saat kuliah offline, mengganggu orang lain. Nah, ini aturan offline. 4 ada 5 aturan ini. Kemudian segala bentuk komunikasi dalam kelas kalau di silent ini buat tanpa suara. Kalau tidak dimatikan di silent tanpa suara. Ada settingannya itu kan tidak pilih. Kemudian diperbolehkan izin, bisa izin tidak masuk. Kalau tidak masuk izin dengan membawa surat keterangan sakit atau keterangan lainnya. Dia meninggal, keluarganya dan sebagainya. Bisa juga izin keluar kelas untuk keperluan mendadak, langsung ke kamar kecil dan sebagainya dengan ganti-gantian ya. Gantian, tidak semua keluar, habis masih bisa. Hanya punya kepentingan saja yang ada urusan ke belakang. Kemudian mahasiswa hati-hati jangan sampai berbuat plagiat. Jangan sampai berbuat plagiat, menyontek, berbuat curang dalam proses pembelajaran. Ya, kalau ketahuan ya langsung dapat nilai E. Ya, error. Jadi kerjakan tugasnya kan sudah ada jawabannya, tinggal dikerjakan masing-masing. Kemudian mahasiswa harus hadir ini 90% ke atas. Akan dapatkan nilai 5%. Dan total nilai akhir. Untuk kehadiran 5%. Kalau dikumpulkan tugas sebelum atau tepat waktu, tiap pekan, tiap minggu, berikutnya dikumpul, maka dapat nilai tambah 5% lagi. Tepat waktu. Ya, kumpul tugas. Nah, ini aturannya untuk mahasiswa. Dan untuk yang kelima, aturan yang kelima, pelanggaran yang terjadi ini akan ada sanksinya. Jadi tata tertib ini, apabila tata tertib perkuliahan ini akan diberi sanksi kalau ada melanggar, baik langsung ataupun tidak langsung. Ya, ada yang diberikan teguran, ada yang tidak dimasukkan kalau lambat 15 menit tidak boleh masuk, sampai ada yang mendapatkan nilai E kalau ketahuan menyontek plagiat. Dan juga reward ada nilai tambah ya, tambahan. Kalau hadir, kemudian kerja tugas tepat waktu, ada nilai tambahan juga. Dan lain-lain mungkin ada nilai tambahan lainnya. Jadi ini yang bisa kita bahas. Ya. Poin pertama ini kontrak kuliah saja. Dan ini ada bahan bacaannya. Ini materinya kontrak kuliah sudah saya upload di Classroom. Jadi bisa dibaca ya. Bisa dibaca-baca di Classroom. Kemudian terakhir ini kesepakatan dosen dan mahasiswa. Ini konsep saja. Ini akan kita bahas dalam perkuliahan kita. Apa yang ada di sini akan dibahas dalam perkuliahan. Ini sebagai deskripsi awal gambaran kontrak kuliah untuk kuliah
Nah, kita lakukan nanti. Ya. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan atau kritikan dari aturan ini yang apa namanya kurang atau ada yang mau ditambah? Ada masukan mungkin dari mahasiswa? Mahasiswa atas nama Adrian, Pak. Dia kuat menyontek itu, Pak. Sudah Pak, sudah lengkap Pak, sudah sangat bagus itu Pak. Nah, sudah boleh. Iya, itu saya absen ini saya potong. Ini berikutnya nanti ditulis NPM-nya seperti Muhammad Ainul ini ada NPM supaya mudah untuk absen, mudah untuk di absen. Yang mudah absen Nice, kalau Ae. ada semua. Berapa orang semua ini? 12 dengan saya pilih. 11, oh ya 11 orang. Jadi sekian dulu kuliah kita. Kalau tidak ada masukan, ya kita akhiri. Kalau begitu dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana Stefan? Dan lagi yang mau masuk, baru masuk. Ya, sudah. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.